Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayolah ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala anugerah dan nikmatnya sehingga dapat kembali mempelajari, memahami bagian dari agama Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan, yaitu pembacaan kitab Tadrib Qiraah, membaca kitab gundul dengan panduan kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syariah, yaitu hak yang diserukan oleh syariat dan ditetapkan, yang diserukan oleh fitrah dan yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ada 10 hak dan kita telah membahas hak yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, al-haqqus tsani, hak yang kedua setelah kemarin tentang hak yang pertama, yaitu hak yang paling agung untuk manusia tunaikan, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak yang kedua adalah haqqu Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hak Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wa hadzal haqqu huwa a'zamu huquqil makhluqin. Fala haqqa li makhluqin a'zamu min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan hak ini adalah hak yang paling agung, hak makhluk yang paling agung. Tidak ada hak bagi seorang makhluk apapun yang lebih agung dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hak Rasul merupakan hak makhluk yang paling agung untuk ditunaikan oleh seorang muslim. Ya. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Allah berfirman, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, agar kalian membesarkannya, wa tuwaqqiruhu, agar kalian menguatkannya, wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian membesarkannya dan memuliakannya, yaitu agama Islam. Ya. Baik.
Ayat ini ayol ikhwah terdapat di dalam surat Al-Fath ayat 8 dan ayat 9 ya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mahabbati jami'in nas hatta ala nafsi wal waladi wal walidi ya. Oleh karena itu wajib mendahulukan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cinta kepada seluruh manusia ya. sampai kepada diri sendiri dan anak dan orang tua ya. Artinya ikhwan ya, mencintai Rasulullah SAW lebih diutamakan, lebih untuk didahulukan daripada mencintai seluruh manusia ya, sampai kepada diri kita sendiri, kepada anak, kepada orang tua ya. Maka cinta Rasulullah merupakan cinta yang lebih diutamakan. Sebagaimana hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai. Perhatikan di situ, sampai aku lebih dicintai. Artinya apa? Ya, kecintaan kepada Rasulullah harus lebih tinggi. Kecintaan kepada Rasulullah harus lebih besar. Min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan keseluruhan manusia ya. Artinya ikhwan fillah wa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita agungkan Rasulullah, kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi anak kita, orang tua kita, dan manusia seluruhnya secara umum ya. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita tidak mencintai selain mereka ya. Ya, boleh, bahkan keharusan cinta terhadap anak, cinta terhadap orang tua, atau cinta terhadap yang lainnya ya. Tetapi cinta kepada hal tersebut ya tidak lebih tinggi daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah harus lebih di atas segala makhluk yang lain. Baik. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa min huquqin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu? Tauqiruhu, memuliakannya ya. Wahtiramuhu, sama ya, memuliakannya, mengagungkannya. Wa ta'dhimuhu at-ta'dhim al-laik bihi min ghairi guluwin wala taksir ya. Mengagungkan beliau dengan pengagungan yang layak tanpa gulu, yaitu berlebih-lebihan, dan tanpa taksir, meremehkan ya. Artinya kita tempatkan beliau sebagaimana kedudukannya ya. Tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi tidak juga meremehkan kedudukan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fatauqiru fi hayatihi tauqiru sunnatihi wa syakhsihil karim, maka memuliakan beliau ketika beliau masih hidup adalah memuliakan sunnahnya ya. Memuliakan sunnahnya
yaitu segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah itulah sunnah Rasulullah SAW. Wa syakhsihil karim, dan memuliakan pribadi Rasulullah yang mulia, karena saat itu beliau masih hidup, ya, dimuliakan oleh para sahabat, ya, dimuliakan, diagungkan oleh para sahabat-sahabatnya, ya, beliau. Wa tauqiruhu ba'da mamatihi tauqiru sunnatihi wa syar'ihil qawim, memuliakan beliau setelah beliau wafat, bagaimana caranya? Memuliakan sunnahnya dan memuliakan syariatnya yang lurus, ya, tegak, tegar, ya, serta istiqomah tatkala menjalankan sunnah-sunnah beliau, tatkala berada di dalam syariatnya, tatkala menjalankan agamanya, ya, sabar tatkala mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia bersabda, ya, as-sabiru fihim ala dinih kal qabid al jamri, ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinih kal qabid al jamri, akan datang pada manusia sebuah zaman, apa itu? Orang yang bersabar di atas agamanya bagaikan menggenggam bara api, ya. Ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW, bahwasanya anjuran dan kemuliaan orang yang tegar di atas agamanya. Baik. Waman ro'a, berarti kan di situ waman, man di situ apa? Man isim syarat, artinya barang siapa. Nah, ini sebagai faidah. Waman di situ adalah isim syarat, ya, karena setelahnya ada fi'il syarat dan jawab syarat secara kaidah bahasa Arab, ya. Bukan siapa tetapi barang siapa. Waman ra'a tawqira sahabati wa ta'zimahum lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam arafa kaifa qama haula'i al-ajilla'u al-fudala'u bima yajibu alaihim li rasulillahi alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Barang siapa yang melihat bagaimana para sahabat memuliakan, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan mengetahui bagaimana mereka para sahabat yang mulia menunaikan hak yang wajib ditunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sebagai contoh adalah para sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana mereka memuliakan Rasulullah, kita lihat. Maka qala Urwah ibnu Mas'ud li Quraisyin hinama arsaluhu liyufawidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulh, adalah berkata Urwah ibnu Mas'ud kepada kaum Quraisy tatkala mereka mengutusnya untuk berhadapan dengan Nabi di dalam perjanjian perdamaian dalam kisah Al-Hudaybiyah, ya. Dulu ada kisah perjanjian Hudaybiyah. Apa kata beliau Urwah bin Mas'ud ini? Qala dakhaltu 'alal muluki Kisra wa Qaisar wan Najasi falam ara ahadan yu'azzimuhu ashabuhu misla ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana idza amarahum ibtadaru amrahu, ya. Dia berkata, aku masuk kepada Raja Kaisar, Raja Kisra, ya, Raja Romawi, wa Kaisar, ya, kepada Raja Kaisar, Raja Persia, wan Najasi, dan kepada Raja Najasi.
falam ara, aku tidak melihat seorang pun yu'azzimuhu ashabuhu, yang mengagungkan para sahabatnya seperti apa yang diagungkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, artinya beliau ini menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi mengagungkan Nabi sebegitu mulianya, sebegitu tingginya. Kana idza amarhum ibtadaru amrohu, adalah beliau tatkala memberikan perintah, para sahabat langsung bersegera menunaikannya, perintahnya. Bagaimana para sahabat? Perintah langsung. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, apabila beliau berwudu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, hampir-hampir mereka berperang, ya, mereka ribut ala wudu'ihi, untuk memperebutkan wudunya. Masya Allah, ya. Ini para sahabat ketika Rasulullah wudu itu berebut air wudunya, air bekas wudunya. Bagaimana para sahabat mengagungkan nabinya dengan sangat baik, ya. Wa idza takallama khafadu aswatahum, apabila beliau berbicara mereka menurunkan suara mereka, ya. Enggak berani. Beliau berbicara, para sahabat diam. Wa ma yuhidduna ilaihin nadra ta'diman lahu, ya. Mereka tidak menatap Rasulullah karena apa? Karena mengagungkan beliau, ya. Jadi saking penghormatannya yang mulia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak menatap beliau secara langsung. Beliau ngomong diliatin gitu, tidak, ya. Para sahabat menunduk, para sahabat, ya, tidak menajamkan mata mereka kepada Rasulullah karena apa? Ta'liman lahu, ya, sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada beliau. Hakadha kanu yu'azzimunahu radhiyallahu anhum, beginilah bagaimana mereka para sahabat mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'a ma jabalahu Allahu alaihi minal akhlaqil karimah, ya, sebagaimana apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka berupa akhlak yang mulia. Kita balik, ya. Walinil janib, salah tadi. Ma'ama jabalahullahu alaihi, beginilah Rasulullah, beginilah para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ama jabalahullahu alaihi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah minal akhlaqil karimah, dari akhlak yang mulia, ya. Rasulullah akhlaknya sangat mulia, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi akhlaknya. Tetapi lihat, ya, para sahabatnya dengan rendah hati mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walinil janib, dan perangai yang lembut. Wasuhulatin nafsi, jiwa yang mudah, ya, pandai bergaul, pandai berinteraksi. Itu Rasulullah SAW. Walau kana faddan ghalidan lan faddu min haulih, seandainya Rasulullah SAW keras dan kasar, niscaya para sahabat akan lari, akan berpaling darinya, ya. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, ya. Sesungguhnya aku diutus untuk memuliakan
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita lanjutkan. Wa inna min huquqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fi ma akhbara bihi minal umuril madiyah wal mustaqbalah, yaitu membenarkan beliau dari apa yang beliau kabarkan berupa perkara yang telah lalu atau perkara yang akan datang. Wamtisali ma bihi amrun wajtinabi ma anhu nahyun wa zajrun, ya. Wamtisali ma bihi amrun wajtinabi ma anhu nahyun wa zajrun, dan melaksanakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, ya. Di antara hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan kabar yang beliau kabarkan, baik yang telah lalu, ya. Misalkan beliau menceritakan tentang para nabi sebelumnya, atau yang akan datang. Contoh, Rasulullah SAW memberitakan tentang tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda yang terjadi pada umat ini. Itu kita benarkan. Ini adalah hak Nabi SAW. Atau menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya. Wal imani, ya. Wal imana bi anna hadiyahu akmalul hadi wa syari wal imana bi anna hadiyahu akmalul hadi wa syari'atahu akmalus syara'i, dan mengimani bahwasanya petunjuk beliau petunjuk yang paling sempurna, ya. Kita harus yakin, kita harus tetap kuat, ya, bahwasanya meyakini syariat Nabi adalah syariat yang paling mulia, ya. Wa syari'atahu akmal syara'i, dan syariatnya adalah syariat yang paling mulia. Wa alla yuqaddama 'alaiha tasyri'un aw nidhamun, ya. Tidak mendahulukan syariat dan aturan yang lain dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Maka syariat Nabi, sunnah Nabi lebih didahulukan daripada aturan syariat yang lain, ya. Mahma kana masdaruh, selagi syariat tersebut, ya, bersumber dari mahma kana masdaruh, selagi syariat tersebut, ya, bersumber dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau sebuah aturan, ya, sebuah syariat, ya, jika bersumber atau tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah, maka tidak mengapa kita laksanakan, ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi Allah, fala wa rabbika, engkau tidaklah beriman, la yu'minuna, engkau tidaklah beriman sampai engkau menjadikan hakim kepada Rasulullah SAW fima syajara bainahum, tentang apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak didapati dalam diri mereka keluh kesah, ya. Mereka terima dengan sepenuhnya penerimaan, mimma qadaita, dari apa yang engkau tetapkan wahai Rasulullah, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan, ya. Ayat yang mulia ini menggambarkan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim,
mereka tidak sempurna keimanannya, bahkan tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim dari apa segala urusannya, ya. Dan tidak didapati dalam jiwanya keluh kesah, dalam jiwanya rasa tidak suka dari apa yang diutuskan, dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan, ya. Ini surat An-Nisa ayat 65. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta terhadap kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ayat ini merupakan ayat mihnah, ayat ujian. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, hendaknya dia mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti sunnahnya, dia jalankan sunnahnya, tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama, karena agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan, ya, agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agamamu, ya. Inilah ma'asyiral muslimin yang hendaknya kita tunaikan dari hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ada sedikit lagi, berkata penulis, qala al-mu'allif rahimahullah, wa min huquqin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ad-difa'u an syari'atihi. Di antara hak Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam membela syariatnya, ya, membela syariatnya. Wahadihi, dan petunjuknya, bima yastati'ul insan min quwwatin, ya, dari apa yang orang mampu dari kekuatannya, ya. Artinya semampunya, ya, semampu seorang hamba, bihasa bima tatatallabuhul halu minas silah, ya, sesuai dengan tuntutan kondisi berupa, ya, senjata, ya, berupa argumen. Fa idza kana al-adu yuhajimu bil hujaji wasyubahi famudafa'atuhu bil ilmi. Jika musuh menyerang dengan hujah, argumen dan syubhat, maka membelanya dengan ilmu, ya. Maka membelanya dengan ilmu. Inilah, ya, bagaimana kita bela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika diserang dengan argumen, diserang dengan syubhat, kita bela sunnah Rasulullah SAW dengan ilmu, ya. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, mari kita semangat belajar, mari kita semangat menuntut ilmu untuk membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka membelanya dengan ilmu, wadahdi hujajihi wa syubahihi, dan membantah hujahnya, membantah argumennya dan syubhatnya, wabayani fasadiha, dan kita jelaskan kerusakan dari syubhat tersebut. Wa in kana yuhajimu bisilahi wal mudafi' famudafa'atuhu bimisli dzalik, dan jikalau musuh menyerang dengan senjata dan perlengkapan, maka kita bela juga, membelanya adalah dengan yang semisalnya, ya. Artinya jihad fisabilillah, ya. Kalau terpenuhi syarat jihad, dan jihad itu syar'i,
ya, kita bela daripada agama Islam yang mulia ini. Wala yumkinu li ayyi mu'minin ayyasma'a man yuhajimu syari'atan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw syakhsahu al-karim wa yaskutu ala dzalik ma'a qudratihi ala difa. Dan tidak mungkin bagi seorang mukmin manapun ketika dia mendengar orang yang menyerang syariat Nabi atau menyerang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang menyerang syariat Nabi atau menyerang pribadi Nabi, dihujat dan sebagainya, lalu dia diam atas hal tersebut padahal dia mampu untuk membela, ya, maka ini sangat-sangat tidak mungkin, sangat-sangat tidak pantas bagi seorang muslim yang dia mampu untuk membela kehormatan Nabi, yang dia mampu untuk membela syariat Nabi, lalu dia diam saja tidak membelanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah ikhwan yang bisa kita baca. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita isi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat, ya, dengan membaca Al-Quran, membaca buku-buku, membaca kitab, ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, ihris ala ma yanfa'u, ya, semangatlah pada apa yang bermanfaat bagi kalian, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dan kita biasakan diri kita dengan banyak membaca, menuntut ilmu, ya, dan isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.